Jiang Jingyu, selama kamu menyerahkan putramu, aku bisa membiarkanmu kembali ke Sekte Alkimia Abadi. Dan memberimu perawatan yang tidak bisa kamu dapatkan di masa lalu. Dengan cara ini, setidaknya Jiang Yuantai bisa memiliki masa depan yang baik. Jika tidak, bisakah kamu mempertahankan orang yang aku, Jia Lingyi, inginkan? Jika kamu menunggu sampai aku menangkap Jiang Kongping dengan tanganku sendiri, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini. Melihat Jiang Jingyu tidak dapat dikalahkan, Jia Lingyi mengancamnya. Tuan Lingyi, anakku masih muda, mohon bersikap mulia dan biarkan dia pergi, Jiang Jingyu memohon. Itu hanya seorang anak laki-laki, mengapa kamu begitu gigih? Tanya Jia Lingyi. Tuan Lingyi, jika dia adalah putra Anda, apakah Anda bersedia menyerahkannya? Jika kamu bersikeras untuk berlatih, gunakan saja hidupku, Jiang Jingyu menghela nafas. Hahaha, namun siapa sangka Jia Lingyi tertawa terbahak-bahak dan langsung menghentikan serangannya. Adegan ini membuat Jiang Jingyu sedikit bingung. Namun setelah Jia Lingyi menghentikan serangannya, dia juga segera menghentikan serangannya. Melihat itu, dia sangat takut pada Jia Lingyi dan tidak terlalu ingin menjadi musuh Jia Lingyi. Ya, Jiang Jingyu, saya tidak salah menilai Anda. Saya sangat puas dengan penampilan Anda, Jia Lingyi menghela nafas. Tuan Lingyi, apakah kamu? Jiang Jingyu tertegun, tapi dia memikirkan kemungkinan yang bagus. Meskipun kita bertemu di sini secara tidak sengaja, sebenarnya aku sudah lama memiliki niat untuk memanggilmu kembali ke Sekte Abadi Alkimia. Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah pergi cukup lama. Aku masih perlu menguji karaktermu dan apakah kamu bisa digunakan kembali olehku. Tapi untungnya, hasil ini memuaskan, kata Jia Lingyi. Tuan Lingyi, jadi apa yang Anda katakan sebelumnya hanya untuk menguji bawahan Anda? Jiang Jingyu sangat gembira. Tentu saja. Jia Lingyi tersenyum tipis, tapi tiba-tiba mengarahkan jarinya, dan kekuatan penghalang berubah menjadi pedang penghalang, yang langsung menembus dada Jiang Jingyu. Kemudian, pedang penghalang berubah menjadi formasi penyegelan, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengikat Jiang Jingyu dalam sekejap. Baru kemudian Jiang Jingyu menyadari bahwa dia telah dibodohi. Bodoh. Jia Lingyi memandang Jiang Jingyu dengan sinis. Ayah. Melihat situasi ini, Jiang Kongping dan Jiang Yuantai segera bergegas mendekat. Pada saat yang sama, Jiang Taibai dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Kalian, bukankah aku melepaskanmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang-orang ini kembali, Jiang Jingyu tidak senang, tapi marah. Jia Lingyi tertawa keras. Hahaha, adegan ayah yang penyayang dan anak yang berbakti, sangat cocok dengan seleraku. Jia Lingyi sepertinya takut Jiang Kongping akan melarikan diri, jadi dia segera mengangkat tangannya dan mengerahkan formasi pemblokiran untuk menyegel Jiang Kongping di dalamnya. Jia Lingyi, kamu sangat kuno sehingga kamu bahkan tidak peduli lagi. Aku belum pernah melihat wanita sehina kamu yang tidak bisa mengalahkan seseorang tapi menggunakan gerakan merusak seperti itu. Saat ini, suara Chu Feng terdengar. Setelah itu, Chu Feng, Wang Qiang dan lainnya juga terbang ke bawah dan muncul di hadapan Jia Lingyi. Siapa itu? Melihat formasi ini, Jia Lingyi juga sedikit gelisah. Jia Lingyi, kamu tidak bisa mendengar suaraku. Kenapa kamu memakai topeng? Tidak bisakah kamu menghadapi wajah jelek dan menjijikkanmu? Kata Chu Feng lagi. Apakah kamu Chu Feng? Mata Jia Lingyi membelalak, dan dia tidak begitu mempercayainya. Tapi suara ini memang milik Chu Feng. Chu Feng, sebaliknya, langsung melepas tudungnya lagi, memperlihatkan penampilan aslinya lagi. Apakah itu benar-benar kamu? Kamu binatang kecil, apakah kamu masih hidup? Melihat Chu Feng, Jia Lingyi langsung mengertakkan gigi dan memiliki niat membunuh. Melihat pemandangan ini, Jiang Taibai dan Jiang Kongping tercengang.
Jelas sekali, Chu Feng dan Jia Lingyi sudah saling kenal sejak lama, dan mereka terlihat memiliki kebencian yang mendalam. Berdengung. Tiba-tiba, dengan lambaian lengan bajunya, Jia Lingyi memperluas formasi penyegelan, menyegel Chu Feng dan yang lainnya di dalamnya. Chu Feng, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Yah, bagus sekali. Jia Lingyi mengertakkan gigi dan menatap Chu Feng dengan ekspresi galak. Dia sudah lama membenci Chu Feng dan berharap dia bisa memakan daging Chu Feng dan meminum darah Chu Feng. Tapi dia juga tahu tentang hubungan Chu Feng dengan Istana Suci Tujuh Alam. Sebagai putra Jie Ranxing, nyawa Chu Feng sangat berharga sekarang. Dibandingkan dengan menghilangkan sakit hati, Chu Feng terbunuh secara langsung. Tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik untuk menyerahkan Chu Feng ke Istana Suci Tujuh Alam. Mengapa kamu begitu berharap untuk dikalahkan olehku lagi? Tanya Chu Feng. Hahaha. Tapi begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Jia Lingyi tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, apakah kamu masih tahu tentang klan Naga Totem? Klan Naga Totem telah memberontak. Long Chengyu, Long Muxi dan ayah mereka semuanya mati. Dan kami, Sekte Abadi Alkimia, adalah pahlawan yang menggulingkan klan Naga Totem, dan telah digunakan kembali oleh Master Long Lin. Mantan pendukungmu sekarang menjadi pendukungku, Jia Lingyi. Tanpa Long Chengyu dan Long Muxi yang mendukungmu, siapa kamu? Lagi pula, kamu telah menyinggung Istana Suci Tujuh Alam. Dengan apa kamu akan melawanku sekarang? Apakah ini hanya berdasarkan pada kultivasimu sendiri? Atau apakah kamu mengandalkan teman sepertimu yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi? Jia Lingyi menatap Chu Feng dengan tajam. Pada saat yang sama, dia juga melihat orang-orang di belakang Chu Feng dan menyapu matanya dari belakang mereka satu per satu. Itu adalah pandangan yang mengancam. Seolah ingin mengatakan, saya tahu Anda memiliki beberapa kemampuan. Tapi apa identitas Chu Feng? Apa identitas saya? Jika Anda ingin membantu Chu Feng melawan saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali sebelum melakukannya. Desir. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan putih kecil terulur dari jubahnya, dan dia memegang sebuah tanda di tangannya. Token itu memiliki 4 karakter tertulis di atasnya, Klan Ikan Xianhai. Begitu token tersebut keluar, tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan momentum yang luar biasa, yang membuktikan bahwa token tersebut tidak palsu, melainkan asli. Kamu, siapa kamu? Melihat tanda ini, Jia Lingyi sedikit panik. Karena klan ikan laut abadi juga merupakan makhluk yang tidak mampu disinggung oleh Sekte Abadi Alkimia miliknya. Saat berikutnya, Xianhai Xiaoyu juga menunjukkan token klan ikan Xianhai. 2 klan ikan laut abadi. Melihat 2 token ini, belum lagi Jiang Taibai dan lainnya, bahkan Jiang Jingyu pun tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui keberadaan klan ikan laut abadi? Itulah kekuatan dominan di Xianhai Tianhe, salah satu kekuatan terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Sekte Alkimia Abadi adalah raksasa di depan mereka, tetapi di depan klan ikan laut abadi, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Kemudian, klan Naga Totem, Sekte Abadi Changqiong, Rumah Suci Tujuh Alam, Surga Tubuh Ilahi. Tunggu hingga token muncul satu demi satu. Mereka adalah Long Chengyu, Qin Xuan, Yuan Yanri dan lainnya. Bahkan Ling Xiao dan Jie Baobao menunjukkan tokennya masing-masing. Ini. Melihat ini, tanda bersinar dari Tianhe Overlord, Jiang Jingyu dan Jiang Taibai tercengang. Jiang Yuantai dan Jiang Kongping sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin dan gemetar. Ini semua adalah raksasa yang menguasai wilayah Bima Sakti. Ini adalah kekuatan terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Chu Feng, sebenarnya mendapat dukungan dari kekuatan seperti itu. Kamu, siapa kamu? Jia Lingyi berbicara lagi, suaranya sedikit bergetar. Meskipun statusmu rendah, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah asliku.
Tapi beraninya kamu, seorang pengkhianat yang membantu para tiran melakukan kejahatan, meremehkan saudaraku dan memamerkan kekuatanmu di depan saudaraku. Kalau begitu aku perlu memberitahumu siapa yang telah kamu sakiti hari ini. Xianhai Shaoyu berbicara. Setelah mengatakan ini, Xianhai Shaoyu langsung melepas jubahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Segera setelah itu, Xianhai Yuer, Long Chengyu, Long Muxi, Yuan Yanri, Wang Qiang, dan bahkan Qin Xuan, Ling Qiao, dan Jie Baobao semuanya melepas jubah mereka dan memperlihatkan penampilan asli mereka. Mereka mengangkat token yang mewakili identitas kuat mereka dan berbicara satu demi satu. Klan Ikan di Laut Abadi, Shaoyu dari Laut Abadi. Klan Ikan Laut Abadi, Ikan Laut Abadi. Klan Naga Totem, Long Chengyu. Klan Naga Totem, Long Muxi. Sekte Abadi Changqiong, Qin Xuan. Istana Suci Tujuh Alam, Ling Qiao. Istana Suci Tujuh Alam, Realem Baby. Rumah surgawi dari tubuh dewa, matahari Yuan yang menyala-nyala. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tubuh ilahi, rumah surgawi, Raja. Wang Qiang.